mengontrol tekanan-tekanan dari lawan. Pelanggaran Manuel Wanggai. Iya. Eli Aiboy yang dituju. Eli Aiboy masuk ke kotak 16. Oh. Dihalau tadi oleh Thibaut. Eli Aiboy dan juga Ortisan Salosa. Iya, hampir saja Eli Aiboy mendapatkan space untuk Wanggai. kita nantikan tampaknya ada pemain yang mengalami cedera, tampaknya Immanuel Wanggai saat dia melakukan sepakan ancang-ancangnya dan agak serius Yopi. Kita dalam tayangan ulang. Oh, tampaknya menginjak lubang sehingga engkel kaki kirinya. Ya. Terlihat Bung, Iya, engkel kaki kanannya kaki kanan ya, betul Yopi. cukup parah. Kerugian tersendiri untuk tubuh Persipura. Memang harus ditarik keluar Immanuel Wanggai, mengingat peran dan kontribusinya di lapangan tengah bersama Gerald Pangka. Bali Thibaut. Oh, pelanggaran David Pagbe. Sedikit emosional. Bos Salosa yang harus menahan emosi, mengingat kapten kesebelasan. Kalau musim lalu masih ada Kakak Edu, Betul. pada musim ini dipercayakan Boas Salosa. Ya, sebagai kapten. Fenry Mofu. Masih Fenry Mofu. Oh, percobaan dari luar kotak penalti. Terlalu terburu-buru Fenry Mofu. Kalau melihat masih ada Eli Aiboy di sisi kanan. Saya kira memang ada pilihan dari Fenry Mofu antara membagi bola ke serangan Counter balik. attack. Edward Junior Wilson. Masih Edward. Mencoba keras. Oh. Baik sekali sebuah percobaan. Kerjasama antara Ya. Saktiawan Sinaga dan juga Edward Junior Wilson dari luar kotak penalti. Kita lihat bagaimana dalam situasi yang sangat sulit memang untuk melakukan pergerakan di tengah lapangan, kondisi yang begitu licin. Namun sebuah syuting yang juga hampir saja bisa mengoyak gawang Persipura. Desakan ataupun gak dilepaskan tadi teman-temannya di lapangan. Kalau kita mendengar dari media memang sangat sulit Bung untuk mendapatkan peran baru tersebut dengan Iya. meeting oleh beberapa lembaga adat di Papua untuk menentukan Boas Salosa berhak menjadi kapten kesebelasan. Nah, dia kepercayaan dari masyarakat Papua kepada Boas Salosa. Ya, inilah bagaimana proses syuting Boas yang membentur Mistar dari Samsidar dan bola memantul keluar jauh. Sayangnya tidak ada pemain yang dekat. Fenry Mofu. Oh. Ya, saling tarik kita lihat. Dua pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, Tentunya harus berhati-hati. betul Yopi. Karena bisa memancing wasit Oki memberikan kartu kuning yang kedua alias kartu merah. Dan adalah langkah bijak bagi kedua kesebelasan, kedua pemain untuk berhati-hati karena kondisi lapangan. Orang senior, Jenry Pitoy, dan saya pikir juga jam terbang akan bermanfaat bagi dirinya nanti. Yu Kyun-ku, pemain lapang tengah dari Semen Padang asal Korea. Sebuah tendangan cukup keras kali ini. Kita saksikan bagaimana Yu Hyun-ku. Ya tentunya dengan kondisi lapangan seperti ini, bola-bola set piece atau bola mati ini memang sangat memungkinkan untuk mencetak gol, untuk membuka peluang. Kita lihat apabila memang bermain dari set play memang sangat sulit. Edward Wilson Jr. kali ini berikan bola kepada Sakti Sinaga, tidak offside. Wow, masih Sakti Sinaga kali ini dengan gawang sudah kosong dan masih melebar dari gawang Ferdiansyah. Iya, kita lihat memang Sakti punya kesempatan melakukan eksekusi, namun sebenarnya kita lihat bagaimana juga ada pemain dari lini kedua yang datang untuk meminta umpan yang diberikan oleh Sakti, namun Sakti memilih melakukan tendangan langsung. Kita lihat Mas.
Manuel Banggai. Ya, inilah dia pasti sebuah pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan sering terjadi dalam partai becek seperti ini. Iya, sangat keras dari bagaimana Hyunko melakukan tackling dengan 2 kaki langsung menuju ke ini sangat berbahaya, Rendra. Tentunya tepat sekali keputusan dari Oki memberikan pelanggaran. Bahkan saya pikir ini juga sangat pantas memberikan kartu kuning.